saudara, untuk mengarungi kehidupan seseorang yang hidupnya juga dikacaukan. Tentunya saudara sudah tahu seorang perawan, ya, dia sekitar 14 tahun, sebagaimana wanita-wanita lain pada zamannya, mereka menikah masih muda dan kemudian mereka mendambakan suatu kehidupan yang bahagia, ya. Tapi tiba-tiba her life is disturbed. Maria, dia tidak akan pernah berpikir dalam kehidupannya bahwa dia akan hamil di luar nikah, saudara. Bahwa kehidupannya akan kacau, akan dirombak, kehidupannya akan diulang, dibalikkan sedemikian rupa. Kita akan baca ayat-ayatnya dari Lukas 1. Saya akan lompat saja, nanti saudara di rumah bisa baca lagi ayat-ayatnya, yaitu Lukas 1 ayat 28 sampai 38. Saya akan membaca 4 ayat saja, yaitu 28, 30, 31 dan 38. Lukas 1 ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." 30. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Rupanya Maria takut. Rupanya saat seseorang kehidupannya itu diganggu, dikacau, rupanya ada ketakutan saat Tuhan menaruhkan rencananya dalam kehidupan manusia. Rupanya manusia ini akan takut, saudara. Bagaimana dengan masa depan saya? Apa yang akan orang bilang? Nanti saya bagaimana? Kehidupan kelangsungan hidup saya bagaimana? Dan sebagainya. Ada ketakutan jasmani yang selalu mengintip kepada anak-anak Tuhan yang ingin berjalan, yang rindu, yang mau, yang siap, yang rela berjalan di dalam kehendak sorga. Itu sebabnya malaikat itu berkata, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Saudara, rupanya life disturbed is grace. Kalau hidup saudara dikacaukan, dirombak, rupanya itu sebagai suatu karunia, saudara. Tetapi kita seringkali tidak merasakan bahwa itu ada karunia. I'm just so disturbed. I don't like this. I like the comfort zone. I like the common zone. I like the stream. I like the mainstream. Ya. Ketika kehidupan seseorang di-scramble, dikacaukan, banyak orang yang tidak mengerti bahwa rupanya ada karunia di sana, ada kasih karunia Bapa. Lalu ayat 31, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Setelah dikacaukan hidupnya, maka Tuhan memberikan rencana. Tuhan menaruhkan di dalam hatinya suatu rencana, dan itulah yang harus dia ikuti, yang akan dia ikuti kalau dia mau menerima. Dalam kehidupan kita akan ada surprises, disturbances yang mungkin gak sesuai dengan planning saudara. Tapi ini bukan bicara disturbance dosa ya, karena kalau Maria ini bukan hamil di luar nikah karena laki-laki, tetapi karena Roh Kudus. Nah, jangan sampai kalau kita bikin salah kemudian kita bilang, "Alright God,
you recycle me, whatever you want, make me good, and this is God's grace. Bukan, saudara. Tetapi nanti pun di dalam kesalahan, kalau kita terus cari dia akan memberikan kasih karunia. Itu topik yang lain. Tetapi saya ingin jelaskan di sini, highlight kepada saudara supaya saudara mengerti bahwa life disturbance ini yang dari sorga semuanya adalah surprises dari sorga. Ya. Nah, ayat yang ke-38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Waktu Maria ini diberi planning sorga bahwa rencana duniawinya, rencana manusiawinya itu tidak akan terjadi. Tetapi Tuhan menyisipkan rencana sorga. Dan kemudian Maria berpikir sejenak, dia bertanya bagaimana saya bisa begini dan begitu, dan akhirnya setelah semuanya sudah di-explain oleh malaikat itu, Maria berkata, I surrender. Ya, itu bahasa lainnya. Aku nyerah sama kehendak Bapa di surga, karena aku hamba Tuhan. Jadilah padaku sesuai dengan kehendak sorga. Saudara, rupanya ketika kehidupan kita didisturb oleh sorga, kita ini rupanya highly favored. Kita ini dikasihi, dikaruniai. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, Mary, you are highly favored. Engkau dikaruniai, engkau dikasihi sedemikian rupa. Saudara, bagi saya Christmas ini selalu berkaitan dengan kekacauan, dengan pengorbanan dari sisi kita manusia, karena kita sudah melihat Bapa di surga beserta Yesus dan Roh Kudus, mereka sudah sacrificing for us, berkorban untuk kita. Itu sebabnya dikatakan, hendaklah dalam hidupmu bersama kamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi yang mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Nah, kita diminta untuk hidup sama seperti Yesus. Dan kita melihat contoh Maria, kenapa dia sampai dipilih oleh Trinitas, karena rupanya Maria ini punya kualitas yang sama dengan Yesus, memiliki kualitas yang penuh pengorbanan, hidup untuk orang lain, hidup untuk kehendak Bapaknya. Berpuluh-puluh tahun saudara saya mencoba untuk squeezing, ya, untuk cari jusnya nih dari berita Christmas dan berita redemption. Apa sih Christmas itu? Dan saya sudah lama menemukan hal ini, dan dari waktu ke waktu Tuhan bawa saya di dalam kehidupan penuh sacrificial, penuh pengorbanan. Dari pengorbanan yang kecil sampai kemudian Tuhan bimbing saya sampai lama-lama menjadi kosong. Kalau saudara tahu bagaimana perjalanan hidup saya sampai di titik ini, di hari ini, saudara, saya tidak bisa lain selain mengucap syukur kepada Tuhan. Saya dibesarkan di pastori, saya anak
seorang gembala, pendeta. Kemudian ada life disturbance atau disturbances dalam kehidupan saya sejak dini yang tidak perlu saya ceritakan di sini, tetapi ada disturbances, ada kekacauan, ada surprises dalam kehidupan saya, ya. Ada gangguan-gangguan dalam kehidupan saya yang tentunya waktu kecil saya tidak harapkan, saya tidak mengerti, tetapi semakin saya dewasa, makin saya mengerti bahwa bagi daging saya itu nggak enak sama sekali. Sampai akhirnya saya harus melarikan diri dan saya ended up di luar negeri, di Australia waktu itu, dan saya tidak cukup saya puas dengan pelarian saya di Australia. Saya lari ke New Zealand, saudara. Saya kerja serabutan selama 6 bulan di New Zealand. Tetapi pada waktu saya di sana, saya sudah siap untuk extend saya punya visa. Dan saya minta teman saya untuk menolong saya untuk extend visa saya. Tetapi pada saat teman saya datang dengan kabar gembira, dia bilang, "Yeay, kamu punya visa, bisa di-extend, kamu bisa tinggal 6 bulan lagi." Pada saat yang bersamaan, saudara, di hati saya ada disturbance. Kok saya belum ngerti itu suara Roh Kudus, tetapi yang saya tahu di hati saya, kok saya rasa saya nggak bisa tinggal di sini ya, kok saya harus pulang ya ke Indonesia. Saya bisa saja saya nggak mau dengar suara itu. Bisa saja saya berkata, well, I don't like Indonesia. I don't like the situation in my house. I don't like everything about Indonesia except foods, ya. Itu so shallow. Saya bisa aja menolak suara itu. Tetapi itu awal disturbance dalam hati saya, dalam hidup saya, yang mana saya sudah plan baik-baik, saya malu dengan teman saya yang sudah mengusahakan, dan saya nggak enak sekali, tetapi saya harus nurut dengan suara hati saya, yaitu Roh Kudus. Dan akhirnya dari situ saya langsung balik ke Indonesia. Saya entah mau dimaki, entah gimana, tetapi saya belajar untuk mengikuti Heaven's guidance awal, saudara. Akhirnya singkat cerita, Tuhan minta agar saya melayani Tuhan full time. As you know, model saya ini bukan model kenampakan luar, ini bukan model yang orang harapkan saya berdiri di mimbar begitu ya. Orang kalau lihat saya dari atas ke bawah, excuse me, gitu ya. Kamu melayani Tuhan, jadi kalau saya sama tim itu yang disalamin itu tim saya, karena saya datang dengan jeans, dengan kaos, dengan rambut kuncir kuda, ya. Apalagi dulu saya suka pakai kitek-kitek yang warna-warni gitu ya. Kitek orange, sininya biru, kacau gitu. Tetapi, Tuhan pakai saya. Tuhan pilih saya, Tuhan disturb saya punya plan, saudara. Akhirnya Tuhan sekolahkan saya, singkat cerita, dengan semua halangan dan rintangan dan iman dan sebagainya. Saya yang dibesarkan dari keluarga yang tidak mampu, pelayanan orang tua kami ada di pinggiran kota Solo, dan kemudian saya sendiri diminta untuk melayani di Wetan Kali, Bengawan Solo, ya, timur Bengawan Solo. Nah, kalau saudara orang Indonesia pasti tahu itu lagu. Kalau suami-suami pasangannya yang bule belum tahu, saudara kasih hafal itu lagu, karena itu penting sekali ya. Lagunya penting sekali. Nah, jadi dari keadaan yang sangat tidak memungkinkan, Tuhan membawa saya untuk sekolah di Korea. Itu semua saya tuliskan dalam buku saya yang berjudul Berhasil Karena Iman.
Dan setelah di Korea nih, alright, saya siap. Saya bilang, Tuhan, saya siap Engkau pakai. Saya mau balik ke Indonesia. Anehnya saudara, another life disturbance lagi. Tuhan bilang, not now, not yet. You are not done yet. You are not finished. Saya punya rencana lagi untuk kamu pergi ke United States. Saya bilang, excuse me Lord, United States of America? That's never crossed my mind. Never in my world imagination. Magdalene Kawoco, namanya aja Kawoco, saudara. Kawoco ini Jawa banget. Artinya itu terbaca. Woco itu moco atau baca. K itu ter, ya. Jadi Kawoco itu Magdalene terbaca. Saya nggak ngerti, ternyata hidup saya harus menulis buku dan hidup saya sekarang terbaca sebagai suratan yang terbuka. Nah, nama aja Kawoco, kok saya ke Amerika gitu. Tetapi saya nggak bisa bilang tidak kepada panggilan berikutnya dan disturbance berikutnya. Rupanya, saudara, saya berpikir sebagaimana ya saya mengatakan bahwa sedemikian tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya pikiran-pikiranku dari pikiran-pikiranmu manusia, rencana-rencanaku dari rencanamu. Rupanya saya nggak boleh punya kehendak nih. Saya mau balik, saya pikir sudah baik-baik, ternyata Tuhan bilang, not now. Ya, saudara ingat Musa. Dia sudah dipanggil sejak muda, tetapi Tuhan masih persiapkan. Tuhan belum suruh, tetapi waktu dia melakukan kehendaknya, Tuhan bilang, oh no, it's not yet. Tuhan utus dia untuk sekolah lagi di padang gurun 40 tahun. Pada waktu Tuhan lihat dia siap, Tuhan utus dia, dan Musa gantian berkata, no Tuhan. Selalu pikiran-pikiran manusia, pikiran-pikiran jasmani kita selalu kebalik dengan pikiran-pikiran Tuhan. Itu sebabnya kita harus menyerahkan hidup kita, pikiran-pikiran kita, perasaan kita sesuai dengan pikiran dan perasaan Kristus, agar kita tidak merasa disturb dalam kehidupan kita. Dan akhirnya saya berkata, alright Tuhan minta saya ke Amerika, let it be. Saya minta uangnya, saya minta semuanya jalan mulus, tetapi nggak mulus, saudara. Banyak sekali halangan-halangan, rintangan yang harus saya naikkan iman saya sampai akhirnya saya selesai sekolah. Itu ceritanya panjang sekali. Saya ini wong Solo, saya lebih iso bahasa Jawa daripada bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, saudara. Jawa saya itu lebih bagus dari Indonesia saya, apalagi Inggris saya. Waktu saya melayani di Wetan Kali itu, saya pakai bahasa Kromo Inggil, yang mana itu seperti kita belajar bahasa Prancis gitu ya. Sedherek ingkang kinasih wonten asmanipun Gusti Yesus, yang gitu-gitu tuh. Jadi saya harus belajar bahasa di Amerika, saya harus belajar bahasa Inggris demikian rupa, yang mana bagi saya itu kerja 2 kali lipat. Tapi luar biasa kalau Tuhan yang panggil, Tuhan perlengkapi, Tuhan urapi, Tuhan berkati, saudara. Saya yang wong desa ini, desa asli, desa totok, saudara. Ya. Nilai saya itu, transkrip saya itu semua dari atas ke bawah. Itu unbelievable. Itu namanya kasih karunia. That's the result of life disturbed.
Nah, lalu saudara, di Amerika rupanya saya kesandung. Yang orang Jawa berkata, witing tresno jalaran saka kulino. Ada yang tahu ya mungkin ya, yang orang Jawa di sini. Witing tresno jalaran saka kulino. Witing itu awal, tresno itu cinta, jalaran itu karena, kulino itu terbiasa, kebiasaan. Jadi artinya apa? Awal cinta, kesandung gitulah ya, kesandung. Nah, jadi saya kesandung. Dan akhirnya dia menantikan saya untuk melamar saya. Kapan nih? Ayo dong cari ring gitu ya. Ring itu bukan box ring itu ya, bukan arena tinju, bukan saudara. Ring. Saudara kayaknya tegang semua wajahnya. Coba saudara senyum dulu. Apakah saudara life disturbed kalau saudara tegang wajah-wajah saudara? Okay. It's Christmas. Nah, pada saat kami sudah siap untuk menikah, dan saya kali ini berkata, Tuhan, I don't know why I don't like Indonesia. Why I don't want to go back to Indonesia. I just don't want Indonesia. Don't want to have anything to do with Indonesia. Send me everywhere, but Indonesia. Tapi suatu hari semuanya terjadi secara berbeda. Another tsunami disturbance here. Ini kali gede sekali. Iya. Tuhan minta saya balik ke Indonesia. Dan akhirnya saya yang mencintai Tuhan. Saya yang sudah disekolahkan oleh Tuhan. Saya yang hidup oleh karena anugerah. Saya yang belajar kasih karunia. Saya yang belajar kehidupan Maria. Saya yang dibesarkan di rumah Tuhan. Saya yang menyembah Tuhan. Saya yang mencintai Tuhan lebih dari semua. Saya berkata, dan deal. Whatever you ask, Lord, whatever you want, whatever you desire, I am all yours. Dan saya menyerahkan masa depan saya kepada Tuhan. Saya yang tadinya sudah siap-siap semuanya, perhitungan rumah, bikin rumah, mau dibeliin mobil ini dan itu, akhirnya saya packing dan akhirnya saya tidak lagi menoleh ke belakang, saudara. Saya seret dan kembali ke Indonesia. Gelap, semuanya gelap. Saya tidak tahu masa depan saya tidak tahu bagaimana hidup saya. It's about disturbance, heaven's disturbance. Saya berpikir, will I love myself? Will I love my plans? Or God? Jikalau saya memilih jalan-jalan saya berpikir saya hanyalah penipu besar di dalam kekristenan saya, di dalam iman saya. Jikalau saya memilih rancangan-rancangan hidup saya yang saya tertata rapi sedemikian rupa kalau saya merancang. Saya tahu apa yang akan saya bikin, saya tahu bagaimana bangunan rumah yang saya inginkan bersama dengan calon suami saya. Saya tahu semua planning misi ke depan.
Tetapi jika saya menolak kehendak Tuhan, buat apa saya berdoa selama ini? Buat apa saya beribadah? Buat apa saya ngaku Kristen? Saya bukan pengikut Kristus. Saya bukan hamba Kristus. So, saya milih Tuhan lebih dari masa depan saya, lebih dari hidup saya. Yesaya 29 ayat 13 mengatakan bahwa oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Jadi saya berpikir bahwa saya tidak ingin menjadi orang yang munafik di dalam kekristenan. Saya tidak perlu tunjukkan kepada orang lain, saudara. Saya tunjukkan kepada diri saya sendiri. Saya tidak, hidup saya, jikalau saya memilih untuk hidup dengan cara saya, hidup saya tidak terkait dengan orang lain. Saya punya jalan sendiri, tetapi Tuhan begitu luar biasa. Dia memberikan, Dia menawarkan rancangan sorga yang bagi manusia kebanyakan adalah disturbance. And believe me, rancangan sorga tidak mudah untuk daging, tapi barang siapa berani merelakan dagingnya, mengosongkan dirinya, membunuh keinginan-keinginan dagingnya, menghujam dirinya, meninggalkan cita-citanya dan mengikut kehendak sorga, maka seperti Maria, she is highly favored. Seperti Yesus, Dia memperoleh kita semua yang percaya kepada Dia. Dari kekosongan saya, dari penerimaan another disturbance ini, saudara, Tuhan minta saya untuk menulis buku, dan buku itu menjadi bestseller bertahun-tahun. Lalu Tuhan minta agar saya memuridkan, yang adalah tidak famous, saudara, untuk memuridkan sekitar 17 tahun yang lalu. Yang famous dan mudah adalah menjadi gembala gereja, yang mana saya sudah hafal liturginya dari awal sampai akhir. Saya tahu bagaimana mendoakan orang, bagaimana membesuk, bagaimana doa pagi, bagaimana memimpin pujian, menjaga anak orang, jaga parkir, main drama, khotbah, nguburin orang mati. Semuanya sudah saya bisa lakukan, dan bagi saya sangat mudah sekali untuk saya membuka gereja. Tetapi another disturbance, Tuhan mau agar saya ini membuka pemuridan yang tidak famous. Tetapi saat saya mengikuti kehendak sorga, Tuhan memberkati dengan jiwa-jiwa dan murid-murid yang luar biasa di seluruh dunia. Dan salah satunya adalah Miss Elma Rose, pemimpin dari diberkati, dikasih untuk mengasihi. Maaf dari tadi saya mau salah ngomong, diberkati untuk memberkati, karena itu adalah salah satu goal dari pemuridan kami. So, saudara, sampai sekarang hidup saya masih menghadapi disturbances. Walaupun semakin tinggi disturbance-nya, saudara, semakin ada lelehan air mata. And that's alright. I can enjoy that. I can enjoy my tears. Semakin saya nangis, semakin saya bunuh itu kedagingan. Semakin saya biarkan dia mati, agar saya kosong, agar yang sisa adalah Yesus.
agar yang sisa adalah kemuliaan-Nya. Mungkin saudara mengalami banyak gangguan, banyak godaan dalam hidup, banyak kekacauan, dan saudara tidak mengerti bahwa disturbances itu adalah kehendak surga yang terbaik bagi saudara. Saya tidak bisa membayangkan seandainya saya menolak disturbances itu dan saya mengikuti kehendak saya sendiri. Saya akan hidup secara normal, saya akan punya anak banyak, saya sudah bercucu, saya disibukkan dengan semua kesibukan dari pagi sampai malam. Saya beberapa kali waktu saya sudah siap, apakah saya mau pelayanan, apakah saya mau pergi keluar, staf kami berkata begini, wah, Ibu Meg ini pantasnya kalau nggak jadi hamba Tuhan ya, kalau nggak jadi hamba Tuhan itu pantasnya itu jadi businesswoman gitu, atau ada yang ngomong pantasnya jadi anak konglomerat gitu, atau pantasnya jadi istri konglomerat gitu ya, atau saya jadi konglomerat dengan suami saya begitu ya, katanya begitu dengan suaminya, atau saya jadi fashion designer, atau saya jadi businesswoman, whatever. Tapi saya bersyukur bahwa saya memilih jalan yang sempit. Saya memilih pekerjaan yang terbaik di dunia. Setiap kali saya mempersiapkan pekerjaan saya mempersiapkan firman, yaitu kata-kata Tuhan semesta alam yang luar biasa. Saya merenungkannya, saya mengunyahnya, saya menggalinya, saya memberitakannya kepada saudara. Saya mendapatkan berkat daripadanya. Hari-hari hidup saya kosong, adanya cuma firman dan saya mengucap syukur sama Tuhan. Karena my life was disturbed and is disturbed and again disturbed, and I was so thankful for that. I know I'm favored, I'm highly favored. Walaupun dari pandangan dunia orang berkata saya tidak menikmati hidup, sayang ya gak nikah, kata mereka. Saya bilang kasihan sekali yang ngomong seperti ini. Yang menikah banyak, yang tidak bahagia. Tetapi kehidupan saya sendiri, saya melayani Tuhan, saya sungguh bahagia, saudara. So, this Christmas message, saudara, the juice dari Christmas message ini, yaitu saat heaven disturbs us, saat surga mengoyakkan rencana kita, rupanya saudara highly favored, saudara dikasihi sedemikian rupa oleh surga. Untuk itulah Tuhan memberikan contoh kepada kita. Dia datang dan mati untuk manusia yang berdosa, dan Maria hidup hanya untuk kehendak surga. Dan saya dengan saudara, kita belajar hidup bagi kehendak surga, bukan untuk kepentingan kita sendiri, bukan untuk hal-hal kita sendiri. Saya nggak kebayang kalau saya sibuk dengan urusan saya untuk jadi konglomerat. Saya kerja dari pagi sampai pagi, saya bisa nggak tidur karena saya bakal cari duit, dan saya kalau kerja benar-benar habis-habisan saya kerja. Tetapi saya bersyukur
Saya seringkali habis-habisan untuk Tuhan. Saya seringkali tersungkur di hadapan Tuhan. Seringkali saya nggak pakai waktu tidur saya karena saya cinta, begitu cintanya sama Tuhan. Itu nggak ada tandingannya. Well, saudara, jadi Christmas ini born out of disturbance. Bagaimana kita saat kita didisturb oleh surga, kita harus mengulang kehidupan kita sesuai dengan kehendak surga. Taulah saya bahwa bagaimana saat kita ini belajar untuk mengasihi setelah kita dikasihi. Mengasihi, love is the mark of true maturity. Kasih itu adalah tanda dari kedewasaan. Makin kita dewasa, makin kita beranjak kita dewasa, makin kita melepaskan keegoisan kita, makin kita melucuti keinginan kita, dan kita kosong menyerahkan hidup kita untuk Tuhan. God bless you all. Have the merriest and joyous Christmas ever, and God bless you.